Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih tentang tabi ya, yaitu yang selanjutnya taukid. Yang ketiga, yang pertama itu naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid. At-tauqidu tabi'un yuzkaru fil kalami lidaf'i tawahumin qad yahmiluhul kalamu ila sami'i. Taukid adalah pengikut yang disebutkan pada kalimat untuk mencegah sangkaan yang bisa jadi dikandung oleh kalimat ya, yang dia dikenai kepada pendengar. Yaitu maksudnya pendengar kalau mendengar suatu kalimat bisa jadi dia salah sangka gitu ya. Mislu contohnya hadaral qaidu nafsuhu. Pemimpin itu telah hadir dirinya sendiri. Jadi yang hadir dirinya bukan wakilnya atau siapa gitu ya. Nah, di situ ada nafsuhu ya, taukid, taukidun itu harusnya ya, taukidun lil qaidu. Taukid bagi al qaidu. Kalau di atas tadi sudah benar ya. Taukidun. Taukid bagi al qaidu wa huwa marfu'un li'annahu tabi'un ismin marfu. Ya, dia ikut marfu karena intinya tabi itu i'rabnya sama itu ya. Yaitu al qaidu sebagai muakkad ya, istilahnya muakkad. Kalau secara umum namanya matbu yang diikuti, tapi kalau di taukid namanya muakkad. Kemudian nafsu di situ taukid ya. Dia dimudhafkan kepada domir yang kembali kepada al-qaidu. Nah, kalau contoh lain yang lebih gampang dipahami itu ya, misalnya qatalal amiru nafsuhu al-aduwa. Pemimpin itu sendiri yang membunuh musuh itu. Yaitu bukan orang lain, tidak menyuruh orang lain untuk membunuh, tapi dengan tangannya sendiri pemimpin itu membunuh. Ini maksud dari taukid ya. Salah satu fungsi dari taukid yaitu dirinya sendiri gitu ya. Kemudian at-tauqidu nau'ani, taukid itu ada dua jenis. Pertama taukidun, ini kita salah ya. Harusnya taukidun lafdiyun. Kalau di atas tadi sudah benar. Taukidun lafdiyun. Jadi ada garis bawahnya. Taukidun lafdiyun wa yakunu bi takrori lafdil muakkadi. Nah, taukid lafdi ini gampang ya, tinggal dia mengulang lafaz muakkadnya. Misalnya contohnya ja'al wazirul waziru. Nah, di sini al wazir yang pertama sebagai fa'il, yang kedua taukid ya. Al hurriyatu agla matlabin. Nah, ini al hurriyah yang pertama mubtada, yang kedua sebagai taukid. Jadi muakkad itu bukan kedudukan i'rab, cuman keterangan ya, keterangan status sebagai yang diberi taukid. Nah, nanti bisa juga fiil ya. Misalnya di sini ana bawakan ja'a ja'al waziru, ja'anya di situ yang kedua sebagai taukid. Jadi ja'a yang kedua tidak ada domir ya. Di situ tidak ada domir mustatir. Karena dia taukid bagi ja'a. Kemudian bisa juga huruf ya. Na'am ya. Misalnya ditanya terus jawabnya na'am gitu ya. Kemudian bisa juga jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Misalnya ja'al waziru. Nah, kalau lafaz azan nanti itu ada pembahasan khususnya ya, apakah itu taukid atau bukan. Itu ada pembahasannya.
Taukidun maknawiyun yang kedua ya, taukid maknawi. Wa yakunu bil kalimatil atiyati. Nah, ini dengan kata-kata khusus ya, yaitu yang disebutkan di sini. Pertama nafsun, kemudian ainun, kulun, jami', amah, kila, kilta. Nah, nafsun sama ainun itu sama seperti tadi ya. Fungsinya untuk dirinya sendiri ya. Kalau kulun, jami', amah sama kila dan kilta ini untuk keseluruhan tanpa pengecualian, memberikan faedah umum. Jadi kalau kita belajar usul fikih ini insya Allah familiar, sangat familiar dengan lafadz kulun ya, lafadz umum, pakai kulun, jami' dan seterusnya. Nah, ini juga taukid di sini yang perlu digarisbawahi, itu bukan satu-satunya cara memberi taukid kepada suatu kalimat ya. Nanti ada taukid yang lain. Cuman di sini taukid di sini khusus untuk tabi ya. Jadi kalau taukid dalam hal tabi ya maksudnya yang seperti ini. Wal fadu taukidil ma'nawi labuda an tattasila bidomirin yutabikul mu'akkad. Kemudian lafaz-lafaz taukid ma'nawi harus bersambung dengan domir yang mencocoki mu'akkad, yaitu kalau mu'akkadnya mufrad ya pakai domir mufrad gitu ya. Kalau mu'annas pakai domir mu'annas dan seterusnya. Dan pakainya yang goib ya, domir goib. Wa fi mayali syarhun mujazun listimali kulin min hadhil alfat. Nah, di sini diterangkan penjelasan ya, setelah ini diterangkan penjelasan secara ringkas penggunaan masing-masing dari lafaz ini. Ya karena di sini mulakhos jadi tidak panjang lebar ya. Pertama nafsun dan ainun ya. Lafdota nafsin wa ainin tufrodani ma'al muakkadil mufrodi wa tujma'ani ala wazni af'ul ma'al musanna wal jam'i. Lafaz nafsun dan ainun dimufradkan ketika bersama muakkad yang mufrad ya. Dan dijamakkan ketika bersama dengan wazan af'ul ya. Jadinya anfus sama a'yun kalau muakkadnya itu musanna atau jamak. Mislu contohnya al-qasyairu nafsuhu qasidatahu. Contohnya penyair itu menyampaikan atau melantunkan. Penyair itu sendiri yang melantunkan syairnya. Jadi bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Nah, di situ pakai nafsu ya, nafsuhu karena syair di sini mufrad. Hadarat Fatimatu ainuha. Nah, di sini muakkadnya muannas tetap pakai ainu ya, tidak pakai yang lain, cuman domir yang jadi mudhof ilaihnya pakai ha ya, pakai muannas. Ja rajulani anfusuhuma. Nah, di sini ar-rajulani musanna ya, maka pakai anfus dia. Kemudian dimudhofkan ke domir yang kembali ar-rajulani yaitu huma. Ja'atil mar'atani a'yunuhuma. Nah, di sini bukan berarti kalau muannas pakai ainu atau ayun ya. Ini sama saja, nanti bisa anfusuhuma ya, ja'atil mar'atani anfusuhuma. Bisa juga a'yunuhuma, begitu juga yang di atas. Hadarat Fatimatu nafsuha juga bisa. Bisa juga yang mudzakkar ya. Ja'arrajulani a'yunuhuma itu juga bisa. Jadi bukan berarti harus muannas pakai ainun gitu ya. Ja'rijalu a'yunuhum, ja'rijalu a'yunuhum. Ja'atin nisa'u anfusuhunna. Nah, di situ pakai jamak ya, muakkadnya jamak, pakai ayun dan anfus.
Nah, di sini dicontoh dibalik ya. Mungkin supaya tidak disalahpahami sama penulis, dibalik pakai ayun yang laki-laki, pakai anfus yang perempuan. Kemudian kulun wa jami' wa amah. Nah, ini untuk memberikan makna umum ya, mencakup secara keseluruhan. Yu'akkadu bihadil alfadi ma yaqtadi syumul. Ditaukidkan dengan lafaz-lafaz ini apa yang memberikan konsekuensi pencakupan ya. Ai jami'a afradil muakkadi wa ajzaihi, yaitu mencakup semua bagian dari muakkadnya dan ajzanya. Ya, anggotanya dan bagian-bagiannya. Misalnya contohnya ja'ar rabbu kulluhu al-ummatul arabiyatu jami'uha qalbun wahidun hadarul qaumu amatuhum. Telah datang para pengendara itu semuanya ya. Jadi di sini mengapa kulluhu pakai hak ya? Padahal ar-rabbu itu jamak ya. Karena ini isim jamak. Jadi ar-rabbu itu isim jamak, bukan jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia isim jamak. Jadi isim jamak boleh domirnya itu mufrad atau jamak, boleh kulluhum ya, jarokbu kulluhum. Kalau ar-rukabu, ja'ar-rukabu pakai jamak taksir ya harusnya kulluhum ya, kulluhum. Jadi intinya di sini kullu sebagai taukid untuk menyatakan tidak ada di antara pengendara itu yang tidak datang, semuanya datang gitu ya. Begitu juga jami'uha ya, jami'u sebagai taukid. Amatuhum juga taukid. Nah, kalau kita baca jami'an ya, kalau jami'an itu dia sebagai hal ya, dia selalu mansub karena hal kan selalu mansub. Kalau kita baca jami'an itu nanti dia i'rabnya hal, jadi tidak dimudhafkan, dia nakiroh. Begitu juga amatan ya, amatan nanti sebagai hal. Waladzalika la yasihu an naqula ja'a Muhammadun kulluhu. Oleh sebab itulah tidak boleh kita mengatakan ja'a Muhammadun kulluhu, karena Muhammad kan cuma satu ya, nggak bisa dikatakan kulluhu. Ya kecuali kalau kita katakan bahwanya ada budak ya, aku membelinya semuanya, karena kalau budak kan bisa dibeli sebagian gitu ya. Jadi maksudnya di sini, kalau di sini kan datang, kalau datang ya harusnya semua atau tidak semua gitu ya. Tidak mungkin sebagiannya Muhammad yang datang. Ada wa kasiron ma yuja'u bilafdi ajma ba'da kullin. Nah, masih ada juga lafadz yang untuk taukid yaitu ajma ya. Ajma bisa menjadi taukid. Tapi seringnya ya lafadz ajma ini setelah kulun. Bisa juga tanpa kulun, tapi seringnya pakai kulun. Dan ajma ini tidak dimudhofkan karena dia sudah ma'rifah ya. Ajma itu ma'rifah, maka tidak perlu dimudhofkan kepada dhamir. Litakwiyati taukid, untuk lebih menguatkan taukid. Jadi taukidnya ada dua ya. Fayu'ta bi ajma lil mufradil mudzakkar wa jam'a lil mufradatil muannas. Kemudian untuk mufrad mudzakkar ajma, mufrad muannas jam'a. Wa ajma'un au ajma'in, ajma'un atau ajma'in li jam'il mudzakkar, untuk jamak mudzakkar, baik itu jamak taksir atau jamak mudzakkar salim ya. Pokoknya jamak ya. Wa juma'a atau juma'u ya, lil jam'il muannas, untuk jamak muannas.
Nah, kalau musanna itu tidak bisa ya kalau musanna. Kalau musanna nanti pakainya kila sama kilta ya. Dia beda lagi, khusus dia. Mislu ja'ar rabbu kulluhu ajma'u. Habatil madinatu kulluha jam'a'u. Hadarar rijalu kulluhum ajma'un. Ja'atin nisa'u kulluhunna juma'u. Nah, di sini ada ajma'u, jam'a, ajma'un dan juma'u. Yang pertama muakatnya itu isim jamak bisa mufrad ya. Jadi dia isim jamak itu secara lafadz mufrad tapi secara makna jamak. Kemudian yang kedua al-madinatu mufrad muannas. Yang ketiga ar-rijal jamak muannas jamak mudzakkar. Yang keempat an-nisa jamak muannas. Kemudian contoh di ayat ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Nah, di situ muakatnya al malaikah ini jamak. Taukidnya ada dua, kullu dan ajmaun. Waqad yujau bilang di ajma ghairu masbuqin bi kullin mislu ja'ar rijalu ajmaun. Nah, ini lafaz ajma tanpa kullun ya, bisa juga ja'ar rijalu ajmaun. Nah, sini yang kurang kila sama kilta ya, apa terlewat atau belum? Kila sama kilta itu khusus musanna ya, kila sama kilta. Yang dia juga maknanya syumul ya, pakai kila kalau mudzakkar, pakai kilta kalau muannas. Kemudian kalau mansub majrur ya kilai sama kilta ya, kilaihima, kiltaihima, marfu'nya kilahuma, kiltahuma. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.